Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah ingkang kula muliaken, dumateng para sesepuh bini sepuh, para alim ulama khususipun saha takmir Masjid Zainab ingkang kula mulyakaken, saha dumateng para ustad, wonten Ustaz Abrori senior kaula lan sasanesipun Pak Rahman dan lain-lain ingkang boten saged kawula sebataken setunggal maupun setunggal, sumrambah dumateng para rawuh sedaya sambil kita ngerantu ingkang dereng rawuh. Monggo Bapak lan Ibu sedaya ingkang sepindah kula dherekaken ngunjukaken raos puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, awit wonten ing sonten menika kula lan panjenengan saged kempal manunggal dados tunggal wonten majelis ingkang insyaallah mulia ini, dalam rangka nggih menika kajian menjelang berbuka puasa. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring kerahmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya, amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sebelumnya tentu kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita sampai detik sore hari ini, di mana kadang-kadang manusia itu kalau tidak diingatkan kadang-kadang sering lupa terhadap nikmat-nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, ya. Terutama adalah nikmat hidup ini, ya, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang kadang-kadang orang itu sering lupa. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu juga pernah diberikan musibah, yaitu meninggalnya putra tercinta, yaitu Qasim, ya. Bahkan waktu itu kemudian para orang-orang musyrikin kafir Quraisy ini menjuluki atau sampai-sampai menghina kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang yang abtar, orang yang terputus. Kenapa dikatakan demikian? Karena tidak punya keturunan laki-laki, ya, sebagaimana kita tahu Nabi Muhammad ketika diberikan putra itu selalu wafat, termasuk Qasim ini, ya. Sehingga turunlah surah Al-Kautsar itu, inna a'toinakal kautsar, sungguhnya nikmat yang aku berikan kepadamu wahai Muhammad itu sesungguhnya
yang lainnya itu masih banyak. Karena waktu itu saking sedihnya baginda Rasul ditinggal Qasim, ya, putranya tercinta itu. Maka kemudian Allah menghibur dengan turunnya surah Al-Kautsar itu. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkorbanlah, inna syani'aka wal abtar. Dan sesungguhnya orang-orang yang menghina engkau itu sesungguhnya mereka lah yang terputus, bukan engkau yang terputus, tapi mereka yang terputus, gitu kan. Karena tradisi orang dahulu itu kalau tidak ada keturunan laki-laki maka dianggap tidak punya penerus, dianggap terputuslah. Ya. Tapi mungkin ada satu hikmah juga ketika Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai putra, ya. Karena seandainya Nabi Muhammad itu mempunyai seorang putra, nantinya akan menjadi nabi, gitu kan? Maka Rasulullah itu kan nabi yang terakhir. Nah, di antara hikmahnya kan itu, ya, sehingga tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sisi ini memang nikmat itu sangat banyak sekali yang kita terima dari Allah. Selama kita masih hidup, selama kita diberikan kesehatan, selama kita masih bisa bekerja, itu insya Allah nikmat itu sungguh sangat banyak. Meskipun kadang-kadang satu dua kita merasa kok uripin nelongso ya, kok sedih, kok nikmat-nikmat ini kok berkurang, entah itu musibah dan seterusnya, kayaknya bertubi-tubi musibah atau cobaan yang menimpa hidup kita. Tetapi sungguhnya kalau kita mau berpikir, kita dibolak-balik pikiran kita, insya Allah nikmat itu yang lain masih banyak yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kategori orang yang bersyukur itu yang pertama adalah orang yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mampu mengucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa seluruh alam yang masih memberikan nikmat kepada saya, kepada kita. Itu orang yang pertama, orang yang mau mengucapkan. Tetapi naik lagi yang kedua, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi kemudian mewujudkan dengan rasa syukur yang mendalam, sehingga dia senantiasa berusaha mengerjakan amal-amal kebaikan dan berusaha meninggalkan kejelekan. Itu sudah naik lagi tingkatnya. Nah, tingkat yang paling berat itu adalah tingkat orang yang ketiga, orang yang meskipun dia diberikan ujian, musibah, tetapi dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Ini paling angel, paling abot. Lo musibah, kena musibah kok alhamdulillah, ya kan? Ini adalah orang yang paling abot. Nah, minimal kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang kedua ini, ya, orang yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah ketika diberikan nikmat dan kemudian berusaha untuk menjalankan segala perintah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah dan kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji sedikit dari beberapa hadis yang termaktub dalam kitab Umdatul Ahkam, yang ini disusun oleh Imam Abdul Ghani Abdul Wahid Al-Maqdisi, ya. Kenapa disebut dengan Al-Maqdisi sebagai pengantar? Karena beliau itu dilahirkan di daerah dekat dengan Baitul Maqdis. Dan memang di antara budaya Arab itu senantiasa atau kadang-kadang kebanyakan itu menyematkan satu tempat di mana dia lahir, satu tempat di mana dia tinggal, satu tempat di mana dia dibesarkan di nama yang paling belakang, dinisbahkan dengan sebuah tempat. Misalnya Imam An-Nawawi, ya, karena beliau lahir di daerah Nawa. Nawa itu kalau tidak salah di daerah Syria, ya. Imam Bukhari juga karena dari tempat Al-Bukhara gitu, ya.
Jadi mungkin kalau sekarang ini ada juga nama-nama seseorang yang kemudian ada embel-embel tempatnya juga tidak masalah. Misalnya saya Hasan Al-Katekani karena aslinya kan dari daerah Katekan. Ya. Nah, saya pernah tinggal lama di daerah Brojolan, ditambahi diganti Hasan Al-Brojoli. Ya nggak salah juga, ya kan? Nek sing ngrepot niku sing daerah Greges. Al-Gregesi ya, jadi masuk angin ya kan. Nah, diantaranya kebiasaan orang Arab itu nama itu seperti itu. Atau kadang-kadang juga ada kasih nama Abu Arfa karena ayahnya bapaknya Arfa begitu ya. Abul Qasim, Rasulullah juga sesekali dipanggil dengan ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Tetapi di sisi lain nggak mesti anak, tetapi ada juga yang karena kebiasaannya suka tidur maka dijuluki dengan Abu Naum. Dan banyak lagi contohnya ya. Di tempat kita ya sukane gosok-gosok nyetelikon yuk Abu Gosok. Boten ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pengantar penyusun di dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Ini sebenarnya juga kemarin beberapa kali alhamdulillah kita bertemu sebelum bulan Ramadan, di tarhib Ramadan, sekarang di akhir Ramadan ya. Berarti cocoknya tarhib Syawal atau menyongsong bulan Syawal. Tetapi barangkali ini kita masih di bulan Ramadan, 1-2 hadis nanti sambil kita coba bacakan, kita dalami menjelang berbuka puasa ini, nanti sampai mana kita menyelesaikan waktu. Insya Allah sebelum jam 6 lah, mentok maksimal jam 6. Jadwal jam 6 lebih pinten nggih? Pas. Oh pas, berarti mungkin 48. 58 nggih? 58 nggih. Insyaallah nanti sebelum jam itu kita sudahi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba baca di dalam kitab Umdatul Ahkam ini di bab Siam, di hadis yang ke-181 atau hadis yang pertama di bab ini. Kita bacakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqaddimu ramadhana bi saumi yaumin wala yaumaini ila rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Ini barangkali kita juga sering mendengar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan engkau mendahului puasa Ramadan itu dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang sudah terbiasa menjalankan puasa, maka boleh berpuasalah. Ya, ini juga sudah sering kita dengar ya, di mana ketika sehari 2 hari sebelum bulan Ramadan itu kita tidak diperbolehkan untuk kemudian disii poso, meskipun dengan alasan mungkin sebagai latihan. Nah, wong sesuk poso saiki tak latihan men kuat. Nah, ini ternyata tidak diperbolehkan, baik itu sehari maupun 2 hari sebelumnya. Kecuali kalau yang sudah terbiasa, pripun yang sudah terbiasa, mungkin ada yang puasa Dawud sehari puasa, sehari mboten, sehari puasa, sehari mboten. Nah, kok kemudian itu ngepasi, ya insya Allah tidak masalah. Atau mungkin juga yang Senin Kamis dilalah niku kok pas Kamis kok sehari 2 hari sebelum Ramadan, ini juga tidak masalah ya. Terlebih juga tidak masalah ketika bagi seseorang yang punya hutang. Nah, punya hutang malah segera gitu, apalagi ibu-ibu. Kadang-kadang nyuwun sewu, ibu-ibu itu kalau punya hutang sok dieman-eman, wah engko wis suwi, engko nek meh poso wae nek Sakban. Ya niku kadang-kadang saking nyamannya, saking dieman-eman, mak betunduk ujuk-ujuk, lho kok seminggu meneh poso, lho kok sedina rong dina meneh poso.
maka itu harus segera ditunaikan ya. Misalnya kelewat pripun, misalnya kelewat njuk nanti kok poso nggih onten utang melih nggih ditambahke melih. Tetapi di antara ulama mengatakan yang kemarin itu belum selesai karena itu sebuah keteledoran, itu bukan karena udzur syar'i, maka tidak hanya sekedar kemudian dibayar utangnya tetapi ditambah membayar fidyah. Oleh karena itu ibu-ibu sebisa mungkin kalau punya utang ya paling bagus itu justru ketika Syawal, insya Allah ya. Begitu sekarang itu kemarin nggak punya utang, sekarang punya utang, anten gak ada utang betul Bu? Nah, gak ada seminggu ngaten niku. Biasanya rata-rata mungkin nggih ada yang seminggu 6 hari gitu kan. Nah, dibayar ketika Syawal insya Allah langkung utama. Apalagi di Syawal itu kemudian ajek-ajek garwane, putrane yo dikancani. Sampeyan nyawal aku tak nyaur utang. Nah, niku malah insya Allah saya sangat, sehingga nanti selesai dari Syawal sudah tidak punya hutang. Sehingga kedepannya sudah nyaman ngaten nggih. Nah, kemudian kalau tidak salah kemarin juga sempat kami sampaikan, kalau dalam rangka alasannya untuk persiapan, maka paling baik ya di awal bulan Sya'ban itu dimulai. Entah itu Daud atau Senin Kamis itu insya Allah lebih baik kalau alasannya adalah untuk persiapan biar tidak kaget ngaten nggih. Jadi kalau dalam sebuah perlombaan itu ada istilahnya itu pemanasan. Pemanasan niku bahasa ilmiahnya napa niku? Warming up nggih. Nah, kemudian action, kemudian cooling down atau pendinginan, maka pemanasannya itu ya di Sya'ban itu, di Sya'ban pemanasan, latihan, gitu. Nanti pertengahan Sya'ban mboten, gitu. Kemudian nanti begitu masuk Ramadan insya Allah sudah siap action, begitu Syawal insya Allah itu cooling down, turun. Nah, ini insya Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan memberikan rambu-rambu sunahnya seperti itu. Insya Allah memang begitu sangat bagus sekali untuk fisik kita ini, karena juga ibaratnya begitu awal itu sudah pemanasan, kemudian action, kemudian nanti mboten kaget, tetapi melalui fase cooling down, pendinginan. Nah, itu insya Allah paling bagus seperti itu. Sebagaimana ketika kita olahraga yang berat, biasanya sebelum main pemanasan dulu, enteng-entengan gitu kan, biar nggak cedera. Nanti begitu sudah main aman, begitu selesai juga ada pendinginannya. Oh, ternyata hikmahnya kok luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah memerintahkan puasa sunnah sebelum Ramadan dan juga puasa sunnah setelah Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, khususnya di Indonesia ini aman, nyaman, tentrem. Hawane nggih mendukung gitu. Kalau kita membayangkan ada di luar negeri itu daerah yang setiap hari itu panasnya 40 derajat sampai ada yang 50 derajat. Wah, ndak mboten ngelak terus nggih. Kula niku nate gadah kanca niku mboten betah panas. Anggere awan niku masuk kamar mandi terus dicelupke sirahe ngoten. Wonten keran niku terus dicelupke napa anu lah. Itu kan orang Batak itu ya. Kalau kita manggil, "Kenapa, Bang? Panas sekali kepala ini." Kemudian itu setiap siang itu kemudian kerep wudu ngaten niku, kerep raup. Ya, nek raup mboten apa-apa, nek payah niku nek kumu ping 3 metune loro tok lah. Ah sing siji ndi. Korupsi nyatot tembundi ngoten niku. Niku sampai ada orang yang tidak betah panas seperti itu. Di luar negeri sana ada daerah yang sangat panas. Bahkan di luar negeri itu ada yang puasanya itu tidak 12 jam. Kita kan 12 jam standar lah. Di luar negeri ada yang sampai 16 jam. 18 mungkin bahkan nonton nggih. Nah, pripun kita lagi membayangkan lagi nglakoni niku. Alhamdulillah di Indonesia itu sangat terkendali.
udaranya juga dingin, bahkan hampir setiap hari hujan gitu gitu. Bahkan di luar negeri ada yang perang, poso-poso kok perang. Dewi paling perang mulut gitu. Itu adalah sebuah anugerah yang sangat indah sekali. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis berikutnya kami bacakan lagi, An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau berdua, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah paling pangandikan, yaqulu, berkata beliau bersabda, idza ra'aitumuhu fasummu, jika kalian itu melihat hilal Ramadan maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, begitu juga apabila kalian melihat hilal Syawal maka berbukalah, ya. Fa innahum ma 'alaikum faqduru lahu, tetapi ada suatu ketika tidak bisa terlihat, baik itu dari pandangan mata maupun teropong, ya. Alaikum fa innahum ma 'alaikum faqduru lahu, maka apabila terhalang oleh mendung, kabut dan seterusnya, maka hitunglah, estimasikanlah. Nah, ini diantara ulama memberikan penjelasan. Yang pertama, ketika kita memasuki Ramadan ataupun Syawal, apabila tidak terlihat, maka pendapat yang pertama adalah dengan menggenapkan bilangan itu. Dan insya Allah kita ketika kita memulai dari awal tanggal 18 kemarin, ya, nah, insya Allah di hari Jumat itu kita puasanya full 30 hari, ya. Itu kita full. Maka ini juga ada kemungkinan yang melalui perhitung ru'yat ini juga masih ada kemungkinan bisa jadi bareng nanti di hari Jumat, atau mungkin juga bisa di hari Sabtunya, gitu ya. Nah, dari faedah hadis ini, yang pertama adalah menggenapkan bilangan, yang kedua adalah dengan faqduru lahu, itu adalah dengan hisab, menghitung, mengestimasikan. Sebagaimana dalam Persyarikatan Muhammadiyah sejak dari lama sudah menggunakan hisab, ya. Jadi dengan hisab ini bahkan setahun yang akan datang, 2 tahun, 5 tahun, bahkan lebih dari itu juga bisa diperkirakan, ya, sudah bisa diperkirakan atau sudah bisa dipastikan. Sedangkan saat ini menggunakan kalender Hijriyah global tunggal, ini adalah ide yang luar biasa. Seandainya ulama seluruh dunia, ormas-ormas Islam seluruh dunia bahkan sepakat dengan metode ini, bahkan seluruh dunia itu bisa bersamaan. Tapi yang namanya ulama juga mereka mempunyai pandangan, pendapat, pertimbangan yang berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan yang sudah diawali di organisasi Muhammadiyah ini kita bisa istiqomah, bisa menunjukkan kebenarannya, begitu kan, sehingga kemudian bisa pada mengikuti. Nah, salah satu ciri yang alhamdulillah kemarin di sini mungkin juga menyelenggarakan sholat gerhana, ya. Nah, prediksinya yang namanya gerhana itu kan pasti pada malam bulan purnama, gitu. Itu paling valid mendekati antara 14 dan 15. Nah, kemarin kalau nggak salah 14 kan. Nah, kita juga semakin yakin, mudah-mudahan ini benar, ya. Meskipun ketika ijtihad seorang ulama itu salah, itu juga tidak mengapa. Maka ketika ijtihad itu benar, pahalanya 2, ketika salah pahalanya 1, ya. Walhasil ketika suatu nanti berbeda, monggo lah, ya, kita saling menghormati, tidak usah kemudian kita saling menyalahkan, menghina dan seterusnya. Kita yang penting adalah saling menghormati. Adapun yang sudah menjadi keyakinan kita, ya kita pegang erat-erat keyakinan yang sudah kita yakini itu. Kalau ada orang yang kemudian bertanya, pengen penjelasan, kita jelaskan. Nah, mudah-mudahan kemudian orang itu bisa tertarik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian hadis yang ketiga, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Kalian itu hendaklah sahur, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah, terdapat barokah. Ini ada dua sisi berkahnya di situ. Yang pertama adalah berkah secara fisik. Apa berkah secara fisik? Dengan kita sahur itu, insya Allah kita akan mendapatkan asupan energi yang luar biasa, sehingga sampai sore kita bisa betah dengan energi yang kita makan ketika kita sahur. Berbeda dengan orang yang tidak sahur. Apalagi kalau sahurnya niku Pak Bu, saya sudah mencoba itu kurma dijus dengan kismis, paringi susu, itu dijus kental ngaten niku. Saya merasakan itu kok awet sangat niku. Nah, di dalam perut niku awet sangat. Nek tidak sempat ngejus ya udah sebutir, 2 butir, 3 butir, 5 butir itu memang awet. Memang karena kurma ini secara ilmiah juga luar biasa kandungannya ya. Baik itu sahur berbuka, ini mampu untuk memulihkan kondisi badan itu sangat luar biasa. Cobi kula panjenengan ningali buah nopo sing ngantek kuate berbulan-bulan, wonten mboten? Sak liyane kurma. Nganti riyen niku kula penasaran kurma niku asline buah apa udu to? Gitu. Kok buah kok kayak ngene gitu kan. Ternyata memang kandungannya luar biasa. Sampai buat berbulan-bulan, bertahun-tahun. Maka ketika kita konsumsi, apalagi di jus, wah itu energinya luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yaitu berkah secara fisik ya. Yang kedua tentunya adalah berkah secara ukhrawi, secara Secara ruh. Ya, kita menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu akan mendapatkan pahala yang banyak. Kalau kita melihat dahulu ketika awal-awal disyariatkan sahur itu sungguh ngeri ya. Dulu pertama kali yang namanya puasa itu nggak ada sahur Bapak dan Ibu ya. Jadi berbuka puasa saja jedanya kurang lebih hanya antara maghrib sampai isya. Begitupun buka makan kecil misalnya, kemudian habis maghrib makan besar misalnya, kemudian setelah isya niku pun mulai lagi puasa. Bahkan dikatakan ketika seseorang itu terlelap tidur, setelah tidur itu kemudian puasa sampai hari berikutnya. Jadi suatu ketika ada sahabat yang kalau nggak salah namanya Qais bin Sirmah, kalau nggak salah itu ya. Sahabat Qais ini ketika beliau pulang ke rumah, dilala itu di rumah itu nggak ada makanan yang bisa untuk berbuka. Coro-corone panjenengan, Bu niki wonten sing Bu iki ana sing gawe buka pura? Ora ono, Pak. Walah nek ngono aku tak golek ning pasar Jumo apa ning kandangan. Nek teng mriki kan gampil nggih. Saat niku susah untuk mencari untuk berbuka itu. Sampai kemudian pulang karena kecapean, tidak ada yang buat berbuka, ketiduran. Nah, begitu ketiduran otomatis langsung lanjut puasa di hari berikutnya. Maka kala itu kemudian tidak kuat, siang hari kemudian pingsan. Bahasa Jawa ini pingsan apa? Semaput. Nah, kemudian setelah itu barulah kemudian disyariatkannya sahur ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampai sekarang kita disunahkan untuk puasa diawali dengan sahur ini adalah sebuah berkah yang luar biasa. Apalagi berkah sahur ini pahalanya untuk ibu-ibu yang setiap hari menyiapkan sahur, yang setiap hari bangunnya lebih awal. Lebih awal napa kari ibu-ibu? Nah, dijamin lebih awal nggih.
insya Allah lebih awal. Sebelum bapak-bapak bangun, sebelum anak-anak bangun, ibu-ibu sudah bangun lebih dahulu. Bayangkan sehari 2 hari ibu-ibu macet, nopo krinan, insya Allah hampir dipastikan seluruh anggota pasukan keluarga niku macet sedaya. Kadang-kadang membangunkan anak niku, waduh, masya Allah. Apalagi di akhir-akhir ini sudah alot, le tangi le, nggih, wah parah nih meneh ngruntel mele, masya Allah. Tapi bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah apa ya namanya trik atau tips, dan ini adalah sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang waktu itu Rasulullah memang memberikan pangandikan, kemudian memuji bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang senantiasa melakukan sholat malam. Karena orang yang melakukan sholat malam itu kemudian membangunkan suami atau istrinya, bahkan anggota keluarganya, ini senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi hadisnya rahimallahu imra'atan ya qamat minal laili fasalat wa aiqadat zaujaha fa in aba nadhat fi wajhihal ma. Jadi hadis ini mengandung makna terjemahan secara bebas demikian. Ketika ada seorang wanita atau seorang laki-laki, kemudian dia bangun malam, kemudian dia menjalankan sholat malam, maka dia selama itu dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kemudian membangunkan anggota keluarganya. Dan apabila ketika dibangunkan itu angel, maka Rasulullah memerintahkan kemudian memercikkan air ke wajahnya. Men tangine gampang. Pun tahu dereng Pak? Ibu-ibu mungkin garwane kok angel-angel, putrane angel-angel disiram Bu. Ning sirame niku ampun kata-kata. Ambel napa mendet siwur, ember. Sekedik mawon dicelupke kemudian dipercikkan ke wajahnya. 1, 2, 3. Mene ora gelem tangi-tangi terus sak gayung sak ember wah teles kabeh. Nggih mboten, dipercikkan. Ya, memercikkan dengan pelan-pelan tentunya. Nek sing standar wonten ukurane akurat ngagem semprotan manuk nika. Nah, ini kan akurat. Itu biuk nek wonten setelane. Nek ora gelem sing biuk sing diputer niku ora. Napa niku? Atos nggih Pak nggih? Wah, cilik ning atos. Ya niki adalah sebuah contoh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang senantiasa Allah itu memberikan rahmat bagi orang-orang yang bangun malam, kemudian membangunkan suami istrinya ketika susah dibangunkan, percikkanlah air. Nah, ini adalah sebuah proses atau pendidikan yang sangat bagus sekali. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi satu faedah bagaimana ketika kita sahur itu ini mengandung berkah yang sangat mulia sekali, baik itu dari segi fisik maupun dari segi ruhani kita. Kemudian berikutnya kami bacakan lagi. An Anas bin Malik an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah. Dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma qala kita pernah sahur bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu bangun, kemudian beliau menunaikan salat. Kemudian Anas berkata, wa qala Anas, qultu li Zaidin, saya bertanya kepada Zaid, ya. Kam kana baina adzani was sahur? Berapa
jarak antara Rasulullah itu selesai sahur kemudian adzan? Maka dikatakan oleh Zaid qala qadru khamsina ayatan. Jaraknya itu adalah sekitar 50 ayat seseorang membaca Al-Qur'an. Tentunya adalah membaca dengan bacaan yang sedang, tidak banter dan juga tidak pelan. Nah, ini diantara ulama kemudian menyimpulkan jarak antara kita selesai sahur sampai kemudian adzan itu sekitar 10 menit. Maka di kalender ataupun di imsakiyah yang kita miliki itu ada istilah imsakiyah, karena itu adalah waktu-waktu memang waktu-waktu imsak ini adalah waktu-waktu kalau bisa kita berhenti makan. Tetapi itu sebenarnya masih boleh ya, apalagi kalau di kalender yang dibuat Muhammadiyah itu malah agak siang ya. Nah, itu sebenarnya rusuhnya sudah lebih banyak itu karena sudah lebih agak siang. Nah, di waktu itu idealnya kita harus kemudian berhenti, kemudian persiapan bisa kita pakai untuk gosok gigi, kita ke belakang, kita mandi dan seterusnya. Nah, kemudian begitu sholat subuh kita sudah siap untuk menjalankan sholat subuh. Meskipun kemudian ketika ada terjadinya darurat, ya darurat apa? Darurat kemudian kita kerinan, ujuk-ujuk tangi, ibu-ibu kemudian bangun, loh kok wis jam 4, iki 10 menit langsung sudah imsak. Maka kemudian dibangunkan keluarganya, ayo cepat makan, kemudian lewat imsak diterabas mungkin toh, karena saking mepetin itu. Kemudian masih ada minuman di gelas, masih ada nasi di piring, di sendok, kemudian mendengarkan adzan pripun. Nah, ini ada beberapa pendapat ulama, paling tidak ini secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah ini paling berhati-hati ya, paling hati-hati ketika sudah mendengarkan adzan maka dikeluarkan apa yang ada di dalam mulut kita ini, dilepeh. Apalagi yang ada di sendok, di piring sudah tinggal. Ini adalah pendapat yang paling berhati-hati. Namun masih ada pendapat yang rukhsah, keringanan. Ini kalau nggak salah kemarin sudah sempat saya senggol ini ya. Idza sami'a ahadukum nidaa wal ina'u ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Ketika kalian itu mendengarkan adzan, kemudian masih ada makanan, minuman sedikit ya di piring, di gelas, maka tidak usah kemudian letakkan gelas atau piring tersebut sehingga kalian itu menyelesaikan hajatnya. Ya, hajat kita yang rampung ini kok. Masih ada minuman sedikit di sendok, di piring masih sedikit, cepat-cepat habiskan. Begitu adzan langsung habiskan. Ning nek pun telas ampun tanduk meleh. Wis entek tanduk meneh wong bisa adzan. Oh kene adzan kono urung, kono ya urung. Wah, repot. Ya patokannya ya di mana kita sholat, kita berpedoman ya itulah yang menjadi patokan adzan kita. Atau mungkin adzan yang paling terdekat. Itu adalah rukhsah nggih. Tapi jangan kemudian menggampangkan atau sebagai alat. Kemudian setiap kali kerinan, kerap kerinan atau bahkan ngerinan ya. Tentunya menjadi bangsawan sing tangi awan, Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu saya tambahkan lagi. Kemudian hadis berikutnya ini sudah agak beda tema ini. An Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi summa yaghtasilu wa yasumu. Dari Aisyah, dari ibunda Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu junub, kemudian sudah mendekati fajar, sudah mendekati subuh ya. Summa yaghtasilu wa yasumu. Kemudian beliau mandi, kemudian beliau puasa ya. Jadi
junub atau berhubungan suami istri di bulan Ramadan itu boleh napa mboten Pak? Boleh. Ning malam nggih. Nek siang-siang bahaya, nanti hukumannya berat ya. Tapi kalau malam monggo. Nah, yang menjadi sebuah faedah dari hadis ini, tidak harus kemudian ketika seseorang itu junub kemudian bangun tidur langsung mandirian jam 1 atau sik gitu. Kemudian setelah bersih baru kemudian sahur, tidak mesti harus demikian. Karena syarat sahur itu kan tidak harus bersih dari hadas kecil dan besar ya. Tapi syaratnya sholat yang harus kemudian suci. Nah, maka bisa dilakukan bangun kemudian sahur, setelah itu selesai sebelum subuh, yang penting kemudian mandi. Nah, ini mudah-mudahan semuanya sudah mengetahuinya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lewati satu hadis ini karena ini berkaitan dengan hadis yang ini tadi ini agak-agak panjang ini. Nanti kita ambil faedah isinya kalau ndak nyandak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita waktu itu kita sedang julusun, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijja'a rajulun faqala ya Rasulullah halaqtu. Ada yang tiba-tiba seorang itu jalan datang kemudian berkata kepada Rasul, ya Rasul, aku telah celaka ya Rasul. Ya. Qala, Rasul mengatakan, malaka, ada apa denganmu? Qala waqa'tu ala imraati wa ana shaim. Saya telah terjerumus, saya itu sudah melakukan hubungan dengan istri saya padahal pada bulan Ramadan ini. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, asabdu ahli fi Ramadan, yaitu kejadian itu menimpa pada bulan Ramadan. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tajidu raqabatan tu'tikuha. Kalau begitu, apakah kamu bisa memerdekakan hamba saya, memerdekakan budak, karena kamu telah berbuat kesalahan, yaitu melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan? Tapi kemudian jawabannya, qala la, saya tidak bisa ya Rasul. Ya. Kemudian Rasul katakan, fahal tastatu antasuma sahraini mutatabi'aini. Kalau begitu ya sudah, besok kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Siap? Waduh, asa sesasi wae ora kuat, omene rong sasi. Masya Allah. Ternyata kok demikian, ora kuat kok yo jarak. Nek kula lan panjenengan mungkin ngaten niku, waduh ora iso ngukur awake dhewe, ora iso, ora kuat sebulan kok jarak. Kemudian qala fahal tajidu it'ama sittina miskinan. Ya wis, nek ora iso gampang. Kamu memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 fakir miskin. Qala la, dia berkata tidak bisa ya Rasul. Ya. Tidak bisa. Qala la, kemudian berkata saya tidak mampu ya Rasul. Ya gitu ya. Faqala fa maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi merenung diam sejenak, ya. Fa baina nahnu ala dzalika utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kita, kemudian Rasul datang membawa bi arakin fiha tamrun, membawa keranjang. Wal araku al mi'tal, itu dimaksudnya adalah keranjang yang berisi kurma penuh. Kemudian Nabi mengatakan, aina sa'il, mana yang tadi itu bertanya itu? Qala ana, saya tadi ya Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, khudh hada, ambil ini, fatasaddaq bihi, ambil, kemudian ini disedekahkan kepada orang fakir miskin tadi. Faqala ar-rajulu, kemudian orang tadi itu berkata, ala afqaru minni ya Rasulullah, enggak ada orang yang lebih fakir daripada aku ya Rasul.
Fadhayu ma baina la bataiha yuridu kharratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Ini maksudnya adalah tidak ada orang di antara dua jabal di Madinah, dua gunung di Madinah itu yang lebih miskin daripada saya ya Rasul. Masya Allah. Tepuk jidat ya, gampangannya kan gitu. Di sini dikatakan fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi itu tertawa, ya. Hatta badat an yabu, sampai kelihatan gigi taringnya. Berarti kan tertawanya agak lebih lebar ya. Saking gumune dengan orang tadi. Istilahnya zaman saat ini kok koyo kurang adab ya. Wis orang duwe, orang mampu kok melanggar sebegitunya. Nek cara rumah irama sungguh terlalu. Gitu kan. Tapi bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam tsumma qala at'imhu ahlak. Ya sudah, PN kau balik kono keluargamu. Masya Allah, melanggar malah untuk kurma sak keranjang. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hikmah yang bisa kita ambil dari faidah ini. Ketika seseorang melanggar hukum di dalam Islam, ternyata itu ada derajatnya, ada marhalahnya, ada tingkatan-tingkatannya, begitu kan? Ada level-levelnya. Kalau ini nggak bisa ini, kalau nggak bisa ini, kalau nggak bisa ini, sampai kemudian nggak bisa ya sudah. Gitu. Seperti orang sholat, kalau sholat nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk sambil tidur, sakit mboten? Sholat sambil tidur? Mboten sakit Pak. Tidur kok kan sholat? Ya, tiduran sambil berbaring. Duduk kemudian berbaring sakit. Nek sambil tidur nggih mboten sakit. Gitu. Nek nggak bisa semuanya ya sudah disolati. Masya Allah. Demikian hukum Islam itu levelnya seperti itu. Dan begitu juga Rasulullah SAW dalam menyikapi sesuatu sungguh sangat arif dan bijaksana. Pun iki, sampun nggih? Oh berarti niki jame ngono nggih. Oh nggih, jame rada lendet. Nggih. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk waktunya, mari kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat duma'u wabtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah.